Bayangin, nama kamu udah disorak jutaan orang, penampilan dipuji sana-sini. Tapi tiba-tiba, kamu tersenggol dari panggung besar yang lagi kamu impikan. Itu yang sekarang lagi dialami Arbil Asahan di D Academy 7. Dan yang bikin heboh, banyak yang curiga, ini beneran murni penilaian, atau ada sesuatu di balik layar. Di tengah panasnya komentar netizen, satu nama terus disebut-sebut. Raja Dangdut Indonesia, Rhoma Irama. Selama ini beliau memilih diam, sampai akhirnya hari ini semuanya terbongkar. Apa benar ada settingan? Apa Rhoma merasa Arbil tersingkir terlalu cepat? Dan fakta apa yang selama ini nggak kamu lihat di layar TV? Tonton video ini sampai habis, karena kita akan kupas tuntas pernyataan asli Rhoma Irama, reaksi Arbil, sampai nasib karirnya setelah keluar dari DA7. Siap? Kita mulai dari momen ketika Rhoma akhirnya buka suara di depan media. Malam itu, jutaan pasang mata tertuju pada satu panggung. Sorot lampu, teriakan penonton, dan nama yang terus menggema, Arbil Asahan. Banyak yang yakin langkahnya di D Academy 7 masih panjang. Tapi dalam hitungan detik, semuanya berubah. Satu kata yang paling ditakuti peserta akhirnya terdengar, tersenggol. Sejak saat itu, dunia maya meledak. Komentar pedas, teori konspirasi, tudingan settingan, semua bercampur jadi satu. Di tengah ributnya suara netizen, satu nama justru ikut terseret, Rhoma Irama, sang Raja Dangdut. Kenapa diam? Apa beliau tidak setuju? Apa ada sesuatu yang disimpan? Berhari-hari publik cuma bisa menebak-nebak. Sampai akhirnya sang legenda memutuskan buka suara. Di video ini, kita akan bongkar isi pernyataannya yang bikin suasana mendadak hening. Apa benar Arbil jadi korban permainan? Atau justru ada fakta lain yang selama ini tidak pernah ditayangkan di layar TV? Pastikan kamu tonton sampai habis, karena kata-kata Rhoma kali ini bukan sekedar komentar, tapi tamparan halus untuk penonton, juri, dan seluruh industri hiburan. Bayangkan, kamu berdiri di panggung paling bergengsi, disorot kamera dari segala arah. Setiap nada yang keluar dari mulutmu disambut sorak tepuk tangan. Itulah yang dirasakan Arbil Asahan sebelum namanya tiba-tiba diumumkan tersenggol dari DA7. Banyak yang tidak terima. Kok bisa? Ini nggak adil. Timeline media sosial dipenuhi potongan video penampilannya, dibanding-bandingkan dengan peserta lain. Lalu pelan-pelan narasi berubah, dari sekedar kecewa menjadi tuduhan. Kata-kata settingan, rekayasa, dan drama rating mulai bertebaran. Di tengah badai itu, satu sosok legendaris justru ikut terseret tanpa pernah bicara sepatah kata pun, Rhoma Irama. Netizen menunggu, menekan, menuntut. Mana suara Bang Haji? Sampai akhirnya, di satu kesempatan langka, kamera menangkap momen ketika Rhoma akhirnya angkat bicara. Narasi yang selama ini kamu dengar bisa jadi akan berbalik arah setelah kamu dengar versi beliau. Siap-siap, karena setelah ini, kamu mungkin akan melihat kasus tersenggolnya Arbil dari sudut yang sama sekali berbeda. Nama Arbil Asahan bukan lagi sekadar peserta kompetisi. Ia sudah menjelma jadi simbol kekecewaan jutaan penonton yang merasa keputusan panggung tidak sejalan dengan suara hati mereka. Sejak pengumuman tersenggol itu, dunia maya seperti terbagi dua kubu, yang menerima dan yang menolak mentah-mentah. Komentar berantai saling menyerang, menyebut adanya permainan di balik layar. Namun ada satu hal yang membuat gosip ini makin liar, diamnya Rhoma Irama. Sang Raja Dangdut yang biasanya lantang soal kualitas musik, kali ini memilih mengamati dalam hening. Jangan-jangan Rhoma juga kecewa. Atau justru dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Pertanyaan itu terus menggelayuti publik. Sampai pada satu momen, ketika sorot kamera dan mikrofon mengarah tepat ke wajah sang legenda, dan ia berkata, "Baik, saya jelaskan." Di titik itulah, kebisuan pecah. Video ini akan membawa kamu ke isi pesan Rhoma yang sebenarnya. Bukan potongan, bukan editan, tapi makna di balik setiap kalimatnya. Tahan dulu emosimu, karena jawaban yang kamu cari mungkin tidak sehitam putih yang kamu bayangkan. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi penggemar selain melihat idola mereka pulang lebih cepat dari yang seharusnya. Itulah yang terjadi pada Arbil Asahan, sosok yang dianggap banyak orang masih pantas bertahan di panggung di Academy 7. Setiap nada tinggi yang ia capai, setiap penghayatan yang ia berikan, seolah langsung menembus hati penonton.
Namun pada akhirnya, satu keputusan membuat semuanya berhenti. Tersenggol. Setelah itu, komentar pun meledak. Ada yang menangis, ada yang marah, ada yang menuduh juri tidak objektif. Acara cuma mengejar drama. Di tengah hiruk-pikuk itu, nama Rhoma Irama mulai diseret menjadi hakim bayangan di kepala netizen. Seakan-akan, kalau Rhoma bicara, semua akan terjawab. Dan benar saja, ketika akhirnya ia bicara, bukan hanya soal Arbil yang ia bahas, tapi juga cara kita, penonton, memperlakukan kompetisi, musik, dan para pejuang mimpi di atas panggung. Di awal video ini, kita akan dengarkan dan kupas tuntas kalimat demi kalimat dari Rhoma. Siap-siap, mungkin setelah ini kamu akan bertanya pada diri sendiri, selama ini kita benar-benar mencintai musik atau cuma kecanduan dramanya? Sejak namanya diumumkan tersenggol, Arbil Asahan tidak hanya meninggalkan panggung, tapi juga meninggalkan jejak tanda tanya besar di hati penonton. Kenapa dia? Apa penampilannya seburuk itu? Sementara layar televisi sudah beralih ke episode berikutnya, perdebatan di media sosial justru makin mengganas. Banyak yang menyebut ini sebagai salah satu keputusan paling kontroversial di musim ini. Di tengah derasnya tudingan, muncul satu sosok yang digadang-gadang bisa mengembalikan akal sehat, Rhoma Irama. Ia bukan sekedar legenda, tapi rujukan moral di dunia dangdut. Namun hari-hari berlalu, dan Rhoma tetap memilih diam. Diam yang justru terdengar lebih bising daripada ribuan komentar. Sampai pada akhirnya, di sebuah konferensi pers sederhana, ia duduk, tersenyum, dan memecah kebekuan. Ia bicara tentang Arbil, tentang kompetisi, tentang tuduhan settingan, dan tentang kita sebagai penonton. Di bagian pembuka video ini, kamu akan diajak menyimak momen itu dengan sudut pandang yang mungkin belum pernah kamu dengar dimanapun. Jangan buru-buru menghakimi, dengarkan dulu bagaimana seorang raja memandang kekalahan seorang pejuang muda. Kisah Arbil Asahan di The Academy 7 seharusnya masih panjang. Setidaknya itu yang diyakini ribuan pendukungnya. Tapi realitas di panggung berkata lain. Suara musik berhenti, sorot kamera beralih, dan namanya muncul sebagai peserta yang harus pulang. Saat itu, mungkin kamu juga ikut terdiam di depan layar. Kok bisa? Pertanyaan itu berubah jadi badai kemarahan di kolom komentar. Tak butuh waktu lama sampai muncul kata-kata, ini sudah diatur. Nama juri, panitia, bahkan stasiun TV ikut diseret. Di antara semua itu, ada satu nama yang disebut dengan nada penuh harap sekaligus tuntutan. Rhoma Irama. Orang menunggu kehadirannya sebagai penyejuk, tapi ia memilih mengamati dulu. Banyak yang salah paham, mengira ia pura-pura tidak tahu. Sampai akhirnya, ia membuktikan, ketika bicara, bukan untuk menunggangi isu, tapi untuk meluruskan. Di video ini, khususnya di detik-detik awal, kita akan kupas isi pernyataan Rhoma yang akhirnya membuat banyak orang terdiam dan berpikir ulang. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari kambing hitam, sampai lupa bahwa kompetisi tidak pernah menjanjikan keadilan yang indah bagi semua orang. Di era ketika satu klip pendek bisa mengubah opini jutaan orang, pengumuman tersenggolnya Arbil Asahan langsung menjelma jadi bahan bakar drama. Potongan ekspresi wajah, air mata yang jatuh, hingga suara bergetar di detik-detik terakhir, semuanya dipaket jadi konten yang disebar ulang berkali-kali. Narasi pun dibentuk, Arbil korban ketidakadilan. Di tengah arus simpati itu, muncul narasi tandingan yang lebih panas. Tuduhan adanya tangan-tangan tak terlihat di balik keputusan. Nama Rhoma Irama pun ikut terseret, seolah ia punya kunci jawaban dari semua tanda tanya. Netizen menunggu komentarnya seperti menunggu vonis. Namun ketika akhirnya Rhoma berbicara, yang keluar bukan amarah, bukan pembelaan buta, melainkan rangkaian kalimat yang menampar halus cara kita mengonsumsi hiburan. Di awal video ini, kita akan ajak kamu masuk ke dalam momen ketika Rhoma memecah keheningan itu. Dengarkan baik-baik, karena mungkin untuk pertama kalinya, kita diajak berhenti sebentar dari hiruk-pikuk drama dan benar-benar memikirkan apa arti kalah, apa arti menang, dan apa arti tetap berjalan setelah tersungkur. Bagi sebagian orang, tersenggol dari kompetisi berarti akhir dari cerita. Tapi bagi Arbil Asahan, justru disitulah cerita barunya dimulai, meski dibuka dengan rasa sakit yang luar biasa. Saat namanya diumumkan sebagai peserta yang harus meninggalkan DA7, banyak penonton yang langsung memalingkan wajah, tidak sanggup melihat air mata di panggung. Tapi di balik layar, ada badai yang jauh lebih besar, badai opini publik. Tagar demi tagar bermunculan, seolah dunia sepakat bahwa ini adalah keputusan yang keliru. Beberapa akun mulai menyusun bukti-bukti, seolah ada permainan kotor. Lalu seperti biasa,
satu nama besar dijadikan tolok ukur kebenaran, Rhoma Irama. Orang menunggu, apakah ia akan mengecam, membela, atau justru diam. Dan ketika akhirnya ia menjawab, kalimat pertamanya saja sudah cukup membuat banyak orang mengendurkan genggaman emosi. Di bagian pembuka video ini, kita akan rekonstruksi momen itu. Bagaimana Rhoma tidak hanya membahas Arbil, tapi juga mental para pejuang muda, tanggung jawab penonton, dan realita pahit dunia hiburan. Jika kamu merasa paling benar selama ini, mungkin setelah ini kamu akan melihat kasus Arbil dengan kacamata yang jauh lebih luas. Setiap musim, selalu ada satu drama tersenggol yang jadi bahan perdebatan nasional. Di The Academy 7, nama itu jatuh pada Arbil Asahan. Dari sekian banyak peserta, dialah yang kepergiannya memicu gelombang protes paling besar. Warganet mengunggah ulang penampilannya, membandingkan skor, bahkan menyusun teori bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam suasana panas seperti itu, wajar jika publik mencari sosok penengah, seseorang yang suaranya cukup berat untuk meredam emosi massa. Dan pilihan itu jatuh kepada Rhoma Irama. Namun, bukannya langsung ikut arus, ia memilih mengamati lebih dulu. Banyak yang salah menafsirkan sikap itu sebagai tidak peduli. Padahal, justru dari pengamatan tenang itulah lahir pernyataan yang matang. Di pembuka video ini, kita akan mulai dari satu momen sederhana, ketika mikrofon diarahkan ke Rhoma, dan ia diminta menjawab semua tuduhan yang beredar. Dari situ, kamu akan menyadari bahwa apa yang viral di media sosial hanyalah permukaan. Ada proses penilaian, ada pertimbangan manusiawi, dan ada kenyataan pahit bahwa dalam kompetisi, tidak semua yang kita sukai bisa bertahan sampai akhir. Ada satu pertanyaan yang menggantung sejak Arbil Asahan diumumkan tersenggol. Benarkah ini murni keputusan kompetisi, atau ada sesuatu yang disembunyikan? Pertanyaan itu terus diulang, dari grup WhatsApp keluarga sampai thread panjang di media sosial. Setiap orang punya versinya sendiri. Di tengah hiruk-pikuk opini itu, sosok Rhoma Irama tiba-tiba berubah menjadi semacam harapan terakhir untuk mencari kebenaran. Banyak yang yakin jika Rhoma berbicara, semuanya akan jelas. Dan akhirnya, hari itu datang. Di sebuah sesi tanya-jawab dengan media, tanpa naskah, tanpa sensor, Rhoma menjawab apa adanya. Dalam beberapa menit saja, ia membahas tentang bakat Arbil, tentang sistem penilaian, tentang tuduhan settingan, bahkan tentang cara kita sebagai penonton terkadang terlalu mudah melabeli sesuatu sebagai curang, hanya karena tidak sesuai keinginan. Di awal video ini, kamu akan dibawa langsung ke momen ketika ucapan pertama keluar dari mulut Rhoma, ucapan yang mengubah arah diskusi dari sekadar menyalahkan menjadi merenung. Jadi sebelum kamu mengetik komentar berikutnya, tonton dulu sampai akhir. Siapa tahu setelah ini kamu tidak hanya jadi penonton dangdut, tapi juga penilai yang lebih dewasa.